Cie, Anies pamer jadi anggota Dewan Oxford. Pendukung pasti auto bangga, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pertama-tama mari kita beri selamat dulu kepada Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Baru-baru ini dia mengumumkan di Instagram bahwa dirinya diangkat menjadi anggota dewan di Universitas Oxford, Inggris. Kalian pasti sudah tahu Universitas Oxford adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia, top 3 in the world, dan sekaligus universitas tertua di dunia yang didirikan tahun 1096. Jadi ceritanya Anies diundang ke salah satu universitas tertua di dunia itu untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengarah dan pendiri Institute for Asian Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Anies tentu saja bangga karena untuk pertama kalinya tokoh dari Indonesia menjadi anggota dewan di Oxford. Selama ini ada anggota dewan dari India, China, Jepang, Singapura atau Malaysia, tapi belum ada yang dari Indonesia. Dia juga bangga karena upacara pengangkatan Anies dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yaitu di ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Ruangan ini juga yang dipakai untuk menyusun Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Selain itu, dia juga diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu di sana mengenai ASEAN dan masa depannya. Apa yang ada di benak kalian ketika membaca ini? Mau tak mau kalian pasti akan membayangkan pendukungnya yang pasti akan kejang-kejang saking gembiranya. Jangan heran pendukung fanatik seperti Musni Umar, Dr. Tifa, Wiz Khalifa, dan lainnya akan bangga setengah mati. Mereka pasti akan mengangkat Anies setinggi mungkin sambil menyindir presiden. Bisa seperti Anies gak? Si Uban bisa gitu gak? Dan lain-lain. Pencapaian yang tidak ada kaitannya dengan kinerja saat memimpin. Percuma hebat dalam dunia pendidikan, tapi disuruh atasi bau kali hitam, malah ditutupi pakai kain waring. Sehancur-hancurnya logika orang aneh, pasti tidak bakal pakai kain waring untuk tutupi kali. Hanya Anies yang berani memakai solusi anti-mainstream yang bikin banyak orang ternganga. Saya turut memberikan ucapan selamat kepada Anies, dan saya berharap Anies lebih betah di sana dan bila perlu mengajar di Oxford. Tidak usah kembali ke Indonesia. Sepertinya Oxford lebih membutuhkan Anies dan kebetulan banyak yang tidak membutuhkannya di sini. Warga Jakarta saja sudah bosan dan nyesel memilih dia sebagai pemimpin. Untuk urusan pendidikan dan wawasan mungkin Anies bagus. Namanya juga akademisi, makanya dulu dia pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Tapi sayang, wawasan dan action kadang tidak sejalan. Makanya ada orang pintar tapi tidak bisa kerja. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi kerjanya ulet, cepat dan mampu menyelesaikan masalah. Anies katanya pintar dan intelektual tapi lebih suka menghindar dari masalah, yang bisa diartikan sebagai ketidakmampuan mengatasi masalah. Pendukung Anies sering membanggakan Anies ketika bicara dalam forum internasional karena berbahasa Inggris. Lalu mereka bandingkan dengan Jokowi hanya saat pidato saja harus menyiapkan bahan contekan. Padahal kenyataan di lapangan hasilnya berbalik 180 derajat. Apa yang barusan diraih Anies semakin mempertegas bahwa dia memang seorang pemikir sejati, ahli menata kata, berwawasan yang berguna untuk riset dan konsep kemajuan bangsa. Mungkin ilmu lebih berguna di Inggris daripada di Indonesia. Kalau bisa, fokus jadi dosen di Oxford sajalah, biar mahasiswa di sana bisa mendapatkan cipratan ilmu hebat dari Anies. Lebih cocok dia terjun ke dunia pendidikan ketimbang ke dunia politik yang kompleks. Dan kalau Oxford tertarik dengan Anies, silahkan rekrut saja. Sekalian rebut dan tidak perlu dikembalikan. Mau klaim Anies sebagai milik Oxford juga tidak apa-apa. Tidak ada yang akan marah. Prestasi Anies di bidang pendidikan tidak berefek pada kenyataan di masa lalu. Rekam jejaknya sudah membuktikan kalau dia tidak bisa bekerja. Hanya pintar menata kata, berteori, beretorika, dan menebar janji manis. Anies harus kembali ke dunia asalnya, yang bisa mengembangkan potensi aslinya, yaitu mengajar, bertutur kata, dan beretorika. Dalam politik, Anies hanya akan merugikan banyak warga. Warga tidak butuh teori, tapi aksi dan hasil nyata. Bagaimana kalau menurut Anda? Gak kapok-kapok, Dr. Tifa ributin pidato Megawati, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Banyak yang bilang Dr. Tifa munafik. Dokter tapi bukan seperti dokter karena sudah membahas politik.
sok jadi ahli politik kelas dunia padahal hanya kelas teri. Tapi dengan munafiknya dia masih memakai gelar dokter. Pidato Megawati entah kenapa bikin banyak orang kebakaran jenggot. Mungkin Megawati menyentil banyak pihak, salah satunya kepada partai yang tidak minta izin mendukung kadernya sebagai capres. Ada juga sentilan kepada partai yang tidak punya kader berkualitas sehingga mengusung tokoh di luar partai. Dr. Tifa awalnya melontarkan pujian kepada Megawati. Bu Mega itu cerdas sekali katanya. Dr. Tifa juga mengaku kagum dengan cara Megawati dalam menentukan setiap keputusan atau kebijakan. Saya kagum dengan bagaimana determinasinya dan bagaimana beliau mampu menjungkir balikan semua hukum logika, ujarnya. Satu-satunya orang di negara ini yang mampu mencaci maki seorang presiden di depan ribuan massa, dia dapat tepuk tangan meriah, katanya lagi. Caci maki dalam hal apa? Setahu saya yang suka caci maki pemerintah itu Habib Rizik dan komplotan penjual agama yang suka nongkrong di Monas sambil menunggu nasi bungkus gratis dibagikan. Mungkin maksudnya adalah saat Megawati mengatakan jika tidak ada PDIP, kasihan Jokowi. Mungkin terdengar arogan, banyak yang merespon dengan nada negatif seolah PDIP itu adalah raja yang lebih tinggi dari presiden. Menurut saya ini cuma digoreng oleh kelompok yang ingin menjelekan PDIP. Bagi yang tahu kisah Jokowi pasti sudah tahu ketika Jokowi memutuskan terjun ke politik menjadi calon wali kota Solo, tidak ada satupun partai yang mau melirik. Tidak ada partai yang merespon. Jokowi saat itu hanya pengusaha mebel biasa, tidak ada koneksi politik dan tidak punya daya tawar kuat. Hanya PDIP yang mau menerima. Jokowi digembleng lewat sistem pengkaderan, lalu diperkenalkan sebagai calon wali kota Solo. Selebihnya adalah sejarah. Memang tanpa PDIP tidak akan ada Jokowi sampai saat ini. Dan berkat Jokowi, nama PDIP melambung dan menang Pilpres 2 kali berturut-turut. Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bagi yang tidak tahu cerita ini, pasti akan mengecam PDIP. Siapapun paham, PDIP saat ini di atas angin, belum juga mengumumkan capresnya, elektabilitasnya tetap di puncak. Bayangkan kalau sudah umumkan nama, pasti akan terus meroket. Makanya banyak yang mencari celah untuk menjatuhkan dalam berbagai kesempatan. Dan berkaca pada Dr. Tifa, dia hanya sakit hati dan benci kepada Jokowi. PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi pasti akan ikut kena sikat olehnya. Tapi coba pikirkan, dibandingkan dengan Megawati, ucapan Dr. Tifa jauh lebih tidak beradab. Kalau kalian masih ingat, dia dulu sering memojokkan Jokowi melalui isu ijazah Jokowi. Ketika penggugat ditangkap, dia langsung buru-buru hapus cuitannya dan gemetar ketakutan. Harusnya kasus ijazah ini bisa menjadi jalan bagi penegak hukum untuk memberikan pelajaran pada dokter yang keterlaluan ini. Karena dibiarkan dan dianggap beres, dokter ini merasa besar kepala dan kembali merasa aman. Makanya sekarang menyindir lagi seenak jidat. Apakah itu beradab? Apakah menyerang Jokowi dalam kasus ijazah adalah beradab atau bahkan kurang ajar? Bukan cuma sekali itu saja dia nyinyirin Jokowi. Sudah tidak terhitung lagi dia berbuat ulah dan bikin gaduh luar biasa. Padahal dia dokter, tapi dia berlagak seolah tahu semuanya, ahli dalam segala hal dan menganggap orang lain bodoh. Ini adalah contoh nyata orang yang munafik, tapi tidak pernah sadar. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan introspeksi, tapi tidak pernah mau. Bagusnya orang seperti ini ditangkap saja ketimbang bikin gaduh seenak maunya. Mau bela Jokowi dengan membenturkan Megawati? Kelihatan jelas niat buruknya. Hanya kadrun yang bakal terprovokasi dan reaktif. Saya yakin Megawati dan Jokowi ketawa-ketiwi di belakang melihat kebodohan dan kekonyolan kelompok sebelah. Apalagi Rocky Gerung, baru-baru ini juga bikin analisa murahan yang isinya amburadul. Ngomong sembarangan asal kutip sana-sini biar terlihat pintar. Analisisnya hanya menyenangkan kelompok yang tidak pernah gunakan otaknya untuk berpikir rasional dan logis. Bagaimana menurut Anda?